Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat kita kembali berjumpa di tempat ini dalam kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Seminggu telah kita sama-sama lewati. Seminggu yang telah kita lewati, ada banyak hal yang telah kita kerjakan. Dan saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan sudah campur tangan dan menolong kita, memberkati kita dengan apa yang telah kita lakukan. Sekalipun mungkin masih ada hal-hal lain yang tertunda dalam segala aktivitas kita, planning kita, tapi percayalah bahwa indah pada waktunya bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak terlalu banyak kata-kata awal saya pagi hari ini, karena saya ingin berbicara suatu hal yang perlu saudara dan saya ketahui secara benar, agar supaya dalam mempraktekkan firman Tuhan kita tidak salah dan benar-benar apa yang kita lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, pagi hari ini suatu hal yang sudah saya persiapkan, saya ingin berbicara tentang persembahan buah sulung. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya sengaja mengangkat tema ini bukan tanpa dasar atau alasan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tema perihal tentang buah sulung ini secara pribadi saya melihat praktek yang dilakukan oleh gereja, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan, tidak seperti yang Alkitab ajarkan dalam hidup kita. Maka dari itu, melalui pergumulan dan doa, saya coba untuk menyampaikan ini dari perspektif teologi dan kontekstual. Kalau kita berbicara dari perspektif teologi, artinya bahwa kita harus bisa dan dapat menangkap pesan Tuhan dari sisi Tuhan. Amin. Dari Tuhan, bukan dari pribadi hamba Tuhan atau denominasi atau gereja. Kita harus bisa menangkap pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang Tuhan kepada umatnya, bukan umat kepada Tuhannya. Karena kebenaran firman Tuhan dari perspektif manusia, maka akan ada banyak pertentangan yang kita temukan dalam firman Tuhan karena dengan akal, logika dan keinginan. Maka dari itu kita harus belajar melihat dari perspektif Tuhan. Apapun itu, setelah kita menangkap apa maunya Tuhan dari sudut pandang Tuhan, maka kita harus belajar menerapkan itu dalam hidup kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati, cek and recheck hidup dan hati kita, jangan ada yang salah. Nah, itu sebabnya tema pagi hari ini saya coba mengambil dari sisi Tuhan, dari perspektif teologi, dari apa yang Tuhan atau Bapa inginkan untuk kita lakukan hari-hari ini. Dan saya tambahkan di situ kita harus melihat atau menggali firman Tuhan secara kontekstual, secara objektif. Harus melihat konteks yang benar.
Karena tanpa konteks yang benar, dalam hal ini ketika kita menafsirkan ayat sesuka-sukanya kita, akan menyesatkan setiap kita di tempat ini. Dan ini suatu tantangan tentu bagi kami sebagai hamba Tuhan untuk berusaha untuk memahami kebenaran Tuhan secara baik dan benar, agar supaya ketika kita mengimplementasikan, menerapkan, mewujud nyatakan, mempraktekkan dalam hidup kita, sungguh kita menyenangkan hati Tuhan, dan udah gak usah pusing dengan berkat, Tuhan pasti berkati kita. Nah Bapak Ibu, persembahan buah sulung tentu kita sudah mendengar selama ini, atau ulu hasil, itu sama saja sebenarnya. Ulu hasil, buah sulung, persembahan pertama, itu konteksnya sama. Nah, untuk mengawali pertemuan kita, ibadah kita hari ini dengan apa yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu Saudara perhatikan kitab Ulangan. Kitab Ulangan, karena dari sini mula pertama bagaimana Allah buat suatu aturan untuk, ingat ya, bangsa Israel. Bangsa Israel. Nah, saya baca dulu ayat yang saya maksud, saudara dengar, saudara perhatikan. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Mempersembahkan hasil pertama, itu tema atau judul dari pasal 26 kitab Ulangan ayat 1 sampai 11. Ayat 1-nya demikian: apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mesbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian: Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan harus orang Lewi bersedia karena kepadamu dan kepada seisi rumah. Bapak Ibu,
kita harus melihat budaya atau sejarah dalam hal ini. Tanpa kita memaksakan diri untuk melihat konteks sejarah, maka kita akan gagal dalam memahami ayat ini. Singkatnya begini Bapak Ibu, menyingkat waktu. Setelah Israel keluar dari Mesir, 40 tahun mereka mengembara di padang dengan tanda-tanda mujizat yang Tuhan buat sejak keluar dari pintu Mesir sampai di depan tanah Kanaan. Itu mereka mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dan sebelum masuk tanah Kanaan, ada suatu tantangan yang terakhir yang mereka lakukan. Apa itu? Mengalahkan Yeriko. Dan setelah Yeriko kalah, runtuh dengan segala kemegahan kota ini, mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, ketika kaki bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Allah membuat banyak aturan dan peraturan atas bangsa ini. Mulai dari cara bagaimana ibadah, mulai dari bagaimana membuat kemah sembahyang dengan segala bentuk, ukuran dan lain sebagainya, perkakas Tuhan atur itu semua. Termasuk bagaimana Tuhan mengatur bangsa ini untuk memelihara Lewi yang dipercayakan Tuhan secara khusus untuk mengerjakan segala pekerjaan Tuhan di dalam kemah sembahyang atau bait kudus Tuhan. Lewi tidak mendapat bagian dari pusaka di tanah Kanaan, karena Lewi dipilih Tuhan secara khusus untuk menyelenggarakan segala bentuk, segala hal menyangkut hubungan Israel dengan Allah di dalam ibadah mereka. Salah satu yang dilakukan oleh Tuhan, aturan yang dibuat oleh Tuhan, Israel harus memberi dari setiap hasil pertama dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Catat ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Untuk apa? Untuk memelihara suku Lewi. Nah, dibuat oleh Tuhan untuk supaya ketika Israel, bangsa Israel, orang-orang Israel menuai hasil dari panen mereka, maka harus disisihkan, Bapak Ibu, hasil pertama untuk dibawa kepada Lewi. Jadi ini aturan Tuhan untuk memelihara Lewi ketika itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara perhatikan pasal 26. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Jadi ulu atau suluk persembahan pertama ini nanti dilakukan oleh orang Israel ketika sudah ada di tanah Kanaan dan mereka sudah hidup di sana bercocok dan hasil pertama dibawa kepada suku Lewi. Itu aturan Tuhan. Ayat 2, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, atau dalam terjemahan lain seberkas. Apa? Kalau gandum satu ikat, ukuran satu ikat itu yang dibawa, bukan semua. Bukan semua, hanya sebakul, satu berkas itu yang dibawa, bukan semua. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat. Berkata Tuhan, saya tidak tahu kalau hari ini praktek persembahan buah sulung. Saya masih sekolah minggu itu saya sudah dengar. Digambarkan begini, kalau saudara kerja, baru pertama kali kerja, gaji pertama dibawa ke gereja.
Benar? Ya, seperti itu. Kira-kira kalau kita melihat konteks yang benar, ketika bangsa Israel memanen hasil, apakah seluruh hasil dibawa? Sebangkuk doang, seberkas doang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, praktek-praktek model begini perlu diluruskan hari ini. Karena ada gereja yang menekankan setiap Januari jemaat harus bawa korban penuh hasil ke gereja. Setiap bulan Januari. Nah, kalau kita lihat konteks kebenaran firman Tuhan, hasil pertama itu dibawa oleh bangsa Israel pada bulan Nisan tanggal 10. Bulan Nisan itu bulan pertama kalender Yahudi, tanggal 10, berkenaan dengan Paskah pertama ketika mereka ada di tanah Mesir ketika itu. Kalau kita tarik ke kalender Gregorian hari ini, kan kalender apa ini? Gregorian. Kalender Masehi hari ini. Bulan Nisan jatuh pada bulan apa? Antara Maret dan April. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus bisa belajar melihat kebenaran firman Tuhan secara baik dan benar, agar dalam melakukan kebenaran firman Tuhan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak sedikit praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam konteks persembahan di gereja. Dan ini supaya kita paham hari ini tentang persembahan buah sulung. Ingat bahwa persembahan ini aturannya untuk bangsa Israel. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan orang Kristen zaman sekarang? Apakah persembahan buah sulung masih dapat diterapkan atau masih relevankah persembahan buah sulung dengan kehidupan Kristen sekarang ini? Nanti kita jawab sama-sama sebentar. Tapi yang saya mau luruskan, kita lihat konteks sejarah. Kita lihat awal mula persembahan buah sulung ini dibuat oleh Tuhan untuk siapa? Atas dasar apa? Bagaimana cara mempraktekkan persembahan buah sulung? Karena enggak sedikit juga praktek-praktek persembahan buah sulung ini disalah yang notabene tidak mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar. Dan jemaat yang polos menerima segala sesuatu dengan polosnya, dengan harapan supaya apa yang diberikan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Transaksional. Tuhan saya beri, Tuhan harus beri lipat kali. Apakah demikian motivasi kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah demikian ketika kita bawa korban dan persembahan kepada Tuhan, Tuhan aku menabur 10.000, Tuhan ganti 1 juta? Apakah demikian? Kita beri segenap hidup pun menurut pribadi saya tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Tidak cukup. Bahkan ada beberapa kali saya mendengar bahwa praktek persembahan buah sulung ini ditetapkan oleh beberapa gereja, oleh hamba-hamba Tuhan. Buat setiap bulan Januari jemaat apapun alasannya harus bawa. Nah sekarang coba kita berpikir yang sederhana. Jika Tante Foni baru pertama kali kerja dan kebetulan ekonomi mereka pas-pasan, hasil atau gaji pertama dia bawa ke gereja, bagaimana pertanyaan saya sepanjang bulan akan mereka hidupi dengan ekonomi yang pas-pasan? Bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup? Ya oke, kalau dia punya orang tua berada, nggak peduli semua
pas-pasan, dan suami baru dapat kerja pertama kali, mendapat gaji pertama kali. Ini kan problem. Dan pertanyaan ini seringkali muncul dari jemaat. Oh, bagaimana kalau ini terjadi? Mungkin saudara ngomong, Tuhan pasti tahu hati kita. Benar, Tuhan tahu hati kita. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita harus memahami yang benar tentang teks persembahan buah sulung ini. Nah, coba saudara perhatikan beberapa ayat. Ulangan pasal 18. Ulangan pasal 18. Ini yang tadi sempat saya singgung, bahwa aturan yang dibuat Tuhan untuk memelihara suku Lewi. Ayat 1, imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian pusaka bersama-sama orang Israel dari korban apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba kepada imam, haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandum, dari anggur, dan dari minyak, dan dari guntingan pertama dari dombamu harus kau berikan kepadanya. Kira-kira kalau aturan Tuhan ini kalau kita implementasikan di zaman sekarang, apa yang kita bawa sebagai buah hasil? Tuhan belum pernah merubah ayat ini. Yesus tidak pernah mengoreksi ayat ini bahwa ada perubahan dalam bentuk persembahan ulu hasil. Apakah di zaman Yesus merubah ayat ini? Karena sudah tidak ada domba, ya uang pun tidak apa-apa. Tidak ada konteksnya. Kalau kita melihat konteks yang benar, tidak ada perubahan dalam ayat ini. Dan aturan ini diberlakukan Tuhan untuk memelihara suku Lewi, orang Israel. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada Ulangan pasal 26 ayatnya yang ke-10, oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi, hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Kalau saya mempersoalkan bentuk persembahan buah sulung, maka kalau kita lihat konteks ini, yang dibawa sebagai bentuk persembahan adalah hasil bumi, bulu domba, dan domba. Itu konteksnya. Kalau untuk kita zaman sekarang, apa yang kita lakukan? Nanti kita lihat sebentar jawabannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat sekarang apa yang Yesus ajarkan tentang persembahan. Kalau saudara datang dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 42, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah." Saya menangkap suatu pesan sederhana dari ayat ini. Yesus tidak pernah melihat jumlah. Dan dari konteks ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok ketika kita memberikan persembahan adalah hati dan motivasi kita. Hati dan motivasi kita. Jadi saudara lihat bahwa di zaman Yesus mengajarkan bagaimana kita memberikan persembahan kepada Allah. Kenapa kita memberikan persembahan? Itu kan pertanyaannya. Kenapa kita memberikan persembahan di gereja? Bukan soal nilai, bukan soal bentuk, tetapi kalau kita belajar dari seorang janda tua yang memberikan persembahan hanya 2% seduit, Tuhan melihat hati dan motivasi. Jadi bukan lagi hanya sebagian, tapi Tuhan mau kita memberi segenap hati kita. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan segenap hidup, segenap kekuatan, dan segenap akal budi itu yang harus kita kembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kan berat. Menurut saya untuk memberikan segenap hidup ini perjuangan berat dalam hidup kita. Kalau cuma persembahan dalam bentuk nilai uang, sebenarnya Tuhan gak perlu. Sebenarnya Tuhan gak perlu. Coba saudara dengar ayat ini. Mazmur 50 ayat 7. "Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, kata Tuhan. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanmu? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan ribu-ribu hewan di gunung." Tuhan punya segala sesuatu. Lanjut dulu ya sebelum kita bahas. "Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya." Kalau saya mau ambil bahasa sederhana, bahasa saya, Tuhan gak pusing dengan persembahan kita. Untuk apa persembahan kita? Lawang segala sesuatu Tuhan yang punya. Segala sesuatu dalam kontrol dan kendali Tuhan. Di dalam konteks Mazmur sebenarnya Tuhan sedang marah Israel. Karena mereka memberikan persembahan dengan motivasi yang tidak berkenan sama di hadapan Tuhan. Maka dari itu ayat itu saudara perhatikan, "Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum kamu." Jadi bukan karena soal persembahan sehingga Allah menghukum Israel, tapi karena Israel berlaku hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bukan soal persembahan. Kalau dari konteks, karena ada banyak juga bahasa-bahasa yang kita dengar hari ini. Bro, sakit karena nggak beri persepuluhan. Nggak diberkati, bro, nggak diberkati dalam karena
memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, saya bicara apa adanya. Bukan saya tidak mengajak saudara untuk jangan memberi persembahan, tidak. Tapi kita belajar konteks yang benar hari ini. Apa dan bagaimana ketika kita memberi persembahan di gereja? Apa dan bagaimana kita membawa persembahan kepada hamba? Ini harus kita pahami dengan benar. Agar supaya ketika saudara menabur, saudara memberkati pekerjaan Tuhan, saudara mengerti, saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang saudara kerjakan dan lakukan di tempat ini. Bukan karena takut tidak memberi, dan akhirnya bukan karena takut tidak diberkati, akhirnya kita memberi. Hapus konteks seperti ini dalam otak kita. Jangan ada sesuatu. Aku takut tidak diberkati, Om. Makanya aku harus memberi persepuluhan yang besar supaya aku diberkati. Enggak ada konteksnya begitu. Nanti kita lihat seperti apa motivasi kita, seperti apa langkah, seperti apa tindakan kita untuk datang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, atau datang memberkati kami hamba Tuhan di pastor. Bukan dasar karena takut nanti Tuhan tidak berkati. Aduh. Tuhan terlalu baik bagi kita, Bapak Ibu. Tuhan terlalu baik. Berkat yang biasa yang Tuhan curahkan adalah anugerah. Kita gak bisa membayar anugerah itu. Kita gak bisa membayar korban salib Kristus. Gak bisa. Lalu perhatikan Mazmur pasal 50. Saya lanjut lagi. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantan aku makan. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, dua ayat terakhir ini, kalau saudara perhatikan, di situ ada pesan bagi kita semua bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dari ayat ini Tuhan sebenarnya membukakan suatu rahasia seperti apa dan bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, kita memberi persembahan bukan untuk supaya kita diberkati balik oleh Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Apa yang kita katakan? Coba buka Yohanes 3 ayat 16. Kita baca. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia telah memberikan. Dalam teks lain, memberikan. Allah mengajar kita untuk memberikan korban persembahan. Allah mempraktekkan di melalui siapa? Dia berikan anaknya untuk dunia, untuk saudara dan untuk saya. Karena terlalu baik Tuhan, Mazmur katakan, persembahkanlah syukur sebagai korban. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik. Kami sudah memberikan yang terbaik, yaitu Putra Allah yang tunggal dalam hidup kita. Dapat kita membahas sebagai Tuhan? Enggak mungkin. Maka dari itu pemazmur Daud dalam hal ini kurang apa sih Daud? Daud mengajarkan kita persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dari sini kita belajar bahwa Allah lebih dulu memberkati kita, memberikan yang terbaik, sehingga apa yang pernah Allah kerjakan, Yesus pun ajarkan demikian. Di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-14, di sana penulis Ibrani jelas katakan bahwa Yesus pun telah memberikan dirinya untuk saudara dan untuk saya.
kita persoalkan tentang persembahan, itu adalah suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi dalam praktiknya kita juga harus mengetahui secara benar apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kalau saudara mau bawa ulu hasil ke gereja, tidak salah, itu dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memberkati kami hamba Tuhan. Tapi jangan bertolak dari ulu hasil Allah Yahudi. Gak bisa kita. Tapi ulu hasil yang kita bawa adalah bagaimana syukur kita sepanjang tahun. Mungkin Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah lindungi kita. Gak salah kita naikkan syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita bawa ulu hasil, bukan ulu hasil Allah Yahudi. Karena kalau kita konsekuen dengan ulu hasil Allah Yahudi, kita cacat Pak, Bu, kita cacat. Tapi sebagai umat ketebusan, Tuhan mengajarkan kita hari ini melalui Mazmur 50 ayatnya yang ke-14, persembahkanlah syukur karena Tuhan telah baik. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Apa yang Paulus katakan di sana? Paulus ngomong begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Nah, ini persembahan yang indah bagi Tuhan. Segenap tubuh ini, hidup ini yang harus menjadi persembahan utama kepada Tuhan. Kalau kita gagal mempersembahkan tubuh ini untuk menyenangkan Tuhan, apalah artinya persembahan kita, duit kita di hadapan Tuhan? Apalah artinya itu? Nah, betapa luar biasa kita taat melakukan segala perintah Tuhan dan sekaligus kita membawa hidup ini, tubuh, jiwa dan roh ini sebagai korban persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang paling bukan hanya seberkas. Tuhan tidak tuntut lagi seberkas. Lebih berat tuntutan Tuhan kalau kita melihat hari ini apa yang Yesus ajarkan. Bukan soal hanya ulu hasil, tapi segenap hidup kita persembahkan. Untuk apa ulu hasil? Kalau hidup kita juga binasa akhirnya. Untuk apa persepuluhan? Kalau hidup kita juga binasa akhirnya. Untuk apa korban saudara yang banyak-banyak untuk gereja, tapi tubuh, jiwa dan roh kita binasa pada hari ini? Coba kita persoalkan. Jadi konteks praktek-praktek persembahan atas bangsa Israel yang dilakukan oleh Tuhan, kita harus lihat secara kontekstual. Apakah ini relevan lagi dengan keberadaan kita gereja Kristen hari ini atau tidak? Karena ada bagian-bagian yang Allah buat hanya khusus saya, bukan perintah aturan yang masih berlaku sampai hari ini. Contoh yang masih berlaku sampai hari ini, jangan makan darah, itu masih berlaku zaman Israel. Jangan membunuh, jangan berzina, itu masih berlaku sampai hari ini. Tapi soal persembahan di bait kudus Tuhan, kita harus lihat secara kontekstual. Apakah ini dapat kita terapkan di gereja? Atau ada peralihan dari Tuhan waktu zaman Musa seperti ini, zaman kasih karunia seperti ini? Kita harus bisa melihat gambar besar dari banyak praktek yang dilakukan. Kalau kita coba untuk melakukan persembahan Allah Yahudi, bukan uang yang saudara bawa. Dari
direvisi oleh Tuhan ketika zaman kasih karunia. Di zaman Yesus tidak ada revisi, tidak ada perubahan ketika maka dari itu saya katakan, jika Bapak Ibu memberikan korban persembahan ulu hasil, janganlah persembahan ulu hasil Allah Yahudi, tapi berdasarkan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup. Nah, karena baik dalam hidup saya. Saya memberi karena Tuhan sudah tolong saya. Saya memberi supaya Tuhan berkati saya. Jangan ada seperti itu. Tuhan pasti berkati. Setelah kita atur Tuhan, Tuhan aku beri segini, Tuhan kasih segini ya. Tuhan aku beri segini, Tuhan lipatkan gandakannya. Tak ada seperti itu. Saya tambahkan 1 Petrus. Kita masih dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya persembahan ibadahmu yang sejati. Jadi kalau ibadah yang sejati di konteks Musa adalah orang Israel untuk persembahan, maka dari itu ibadah dari orang Israel adalah ibadah yang sejati berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika Yesus hadir, Yesus mulai dari tata cara ibadah yang Yesus katakan, kalau kamu menyembah aku Allahmu di gunung, tapi Allah itu sebenarnya adalah Allah roh adanya, kita menyembah dia di dalam roh. Nah, konteks persembahan ibadah yang sejati, Alkitab katakan, Paulus katakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Nah, ini yang perlu kita sadari dan pahami. Bahkanlah hidup ini sebagai korban persembahan yang layak dan indah berkenan bagi Tuhan. Maka itu adalah ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau sudah hidup ini kita yang lain pun pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Ayatnya yang kedua, Roma pasal 12. Dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk memahami hati Tuhan, itu harus dalam perjuangan hari demi hari untuk membawa kita dengan meningkat. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan hidup kita, karena kadang kita paksa Tuhan untuk sesuai dengan hidup kita. Tapi kita yang Bapak Ibu, coba kita lihat satu ayat berikut. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan. Yang kedua ayat sampai pada ayat yang kelima. Jadi konteks ayat ini kita bawa hidup ini membangun bait kudusnya Tuhan. Alkitab katakan kita ini adalah bait kudus Tuhan. Nah, kita harus dibangun satu dengan yang lain. Kita dibangun oleh Tuhan untuk menjadi suatu kediaman Tuhan, tak oleh kuasa Tuhan, di mana bagian sesungguhnya itu yang kita bangun ini, di mana Allah berkenan tinggal di dalamnya. Jadi kita harus berani hidup korban persembahan hidup. Jadi penekanan yang berkenan terhadap saya tentang saudara, berani gak kita persembahkan hidup kita total untuk menyenangkan hati Tuhan? Tidak lagi disibukkan dengan bentuk persembahan yang material untuk itu semua kalau tidak menyenangkan hati Tuhan dan akhirnya jiwa kita sudah binasa. Tapi lebih indah daripada itu, kita mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika hidup ini berkenan di hadapan Tuhan, akan berefek kepada setiap bentuk korban persembahan. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang kelima tadi, saudara perhatikan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan. Kalau saya lihat Yesaya pasal 1 ya,
Saya tambah satu ayat. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-11. Tuhan arah-arah lagi kepada Isa. Saudara dengar ayat. Untuk apa itu firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jangan sampai bentuk korban kita, persembahan kita juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ini konteksnya karena Israel kita, jangan sampai setiap bentuk pengorbanan kita, baik kita mubazir, tidak berkenan di hadapan Tuhan karena kita tidak berani membawa hidup ini sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang kita persoalkan hari ini. Kalaupun saudara bawa ulu hasil, bukan ulu hasil Allah orang Yahudi, tapi karena ucapan syukur kita, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Jadi Bapak saudara bawa persembahan tidak selesai, atau bukannya saya tidak setuju dengan praktek-praktek yang mereka itu urusan mereka, tapi bagi kita di sini kita memahami hal ini dengan benar. Jangan kita melakukan sesuatu hal tanpa kita pahami dengan benar. Dalam praktek ibadah kita, sungguh ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Maukah kita membawa hidup ini sebagai korban persembahan? Kita harus bisa. Saya ada sama istri sama anak. Kita harus berani mempertaruhkan segenap hidup kita. Dan saya mempraktekkan itu hari demi hari sampai detik hari. Jangan bingung dengan persembahan, karena Tuhan pasti tahu pilihan kita yang sungguh-sungguh melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Gereja tidak begitu. 47 tahun GPDI Hosana berdiri di bumi Flores, rute apa pernah kurang? Enggak pernah. Maka dari itu saya mau katakan Allah kita, persoalannya bagaimana kami gembala hamba Tuhan memotivasi kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, mengerti benar, pahami betul dan lakukan itu. Tuhan pasti berkati. Buktinya kenapa Tuhan tidak berkati? Kemarin kita sudah sempat bahas. Atau engkau berdoa juga tapi kau salah dalam berdoa, karena apa yang kau minta tidak menjawab setiap doa. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Bukan lagi soal ulu hasil, bukan lagi soal isu, tapi sebenarnya kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang berkenan, itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika ini kita apapun tindakan kita di tempat ini pasti pun menyenangkan hati Tuhan. Jika kita yang di hadapan Tuhan berkenan dan lain, sebab apa yang kita lakukan adalah bentuk korban syukur kita. Maka dari itu kalau kita nyanyi kunaikan syukur, di setiap doa saya selalu bicara dan sampaikan kepada Tuhan, Tuhan terimalah hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup, korban persembahan dan syukur yang persembahkan hidup. Karena Tuhan terlalu baik. Apalah saya hari ini, apalah kita semua saat ini, kalau bukan kebaikan Tuhan. Untuk kebalikan, untuk menyenangkan. Soal urusan ekonomi, soal urusan kesehatan, itu tanggung jawab kita harus berlaku di dalamnya. Jangan jadi orang Kristen mistik selalu saya mau diberkati Tuhan tapi malas kerja, enggak mungkin. Mau kerja. Jadi kita harus bisa lihat bagian mana kita harus terlibat, tanggung jawab sepenuhnya ada dalam hidup kita, dan apa yang jangan apa-apa kita bebankan Tuhan, padahal itu tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu jemaat sekali lagi, Roma pasal 12 ayat yang karena itu saudara-saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kira-kira ini dan seterusnya.
kita belajar, kita berjuang untuk terus mempersembahkan hidup kita sebagai korban